Jawa Broadcast. Shalom, kembali lagi berjumpa dengan saya dalam Klavos Sukacita. Saat ini saya hendak membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Tetapi sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, berkat kasih anugerah-Mu. Kami ada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian kecil dari berita firman-Mu. Bapa, berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 20 ini merupakan perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya, mengingat apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Ada beberapa hal yang hendak disampaikan kepada kita sekalian lewat firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Yaitu bagian pertama, kita belajar dalam kesusahan, atau belajar dalam kesusahan, kita harus tetap berharap, berserah kepada Tuhan. Bukan ketika kita ada dalam persoalan, ada dalam situasi yang sulit, kita hanya fokus pada persoalan dan situasi sulit yang kita hadapi. Tetapi lewat kisah Yusuf ini mengajarkan kepada kita, tetapi mari kita belajar di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, di setiap kesusahan, di setiap pergumulan yang kita hadapi, haruslah kita tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam situasi sulit, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam persoalan, terkadang kita merasa tidak ada jalan keluar. Tetapi lewat kisah Yusuf ini mengingatkan kepada kita sekalian untuk tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Berharap dan berserah kepada Tuhan, itu berarti juga kita belajar untuk tetap sabar di situasi ataupun di tengah-tengah kondisi yang sukar. Ketika kita sabar di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, ketika kita bersabar di tengah-tengah kesukaran, ketika kita bersabar di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi, kita akan melihat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti halnya Yusuf, ketika dia menghadapi apa yang dihadapi, ketika dia menghadapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, bahkan istri Potifar, dia tetap sabar. Dan pada ayat yang ke-20 dia katakan, sekalipun mereka rekakan yang jahat, tetapi Allah merekakan hal kebaikan kepada Yusuf. Ini juga mengingatkan kepada kita, kalau saat ini kita diperhadapkan dengan masalah, dengan situasi sulit, dengan pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, jangan kita salahkan keadaan, jangan kita salahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita harus mengimani
bahwa apa yang kita alami saat ini, Tuhan izinkan itu terjadi agar kita semakin dewasa di dalam iman. Tetapi juga Tuhan izinkan itu terjadi sebagai sebuah proses. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi yang lebih baik ke depan. Tuhan sedang mempersiapkan segala yang baik bagi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekalipun manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah merekakan apa yang baik untuk kebaikan kita. Sebagaimana dalam Yeremia 29, kita buka di dalam kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Marilah sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus tetap terus berserah dan berharap dan mengikuti kehendak Tuhan. Setiap hal yang kita hadapi, masalah, pergumulan, situasi sulit, sekali lagi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Kita tidak boleh menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi dengan iman kita mengimani bahwa Tuhan izinkan itu adalah sebagai sebuah proses Tuhan menyiapkan kita untuk ke depan menjadi lebih baik. Bahkan terlebih Tuhan menyiapkan kita untuk menggenapi, untuk melakukan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita lewat kisah Yusuf ini. Situasi apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, kecil ataupun besar, berat ataupun ringan, tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab Dialah yang memberi jalan keluar dalam setiap situasi persoalan yang kita hadapi. Dan yang bagian kedua, yang firman Tuhan hendak mengingatkan kepada kita sekalian adalah hidup benar di masa sukar. Yusuf ketika mengalami pemeliharaan Allah. Kenapa Yusuf mengalami pemeliharaan Allah? Ketika waktu dia ada di sumur, ketika dia ada di rumah Potifar, karena ia taat kepada Allah dan kehendaknya. Ketika Yusuf di rumah Potifar, ia tetap taat kepada Tuhan. Dia tidak tergoda dengan godaan tante Potifar. Ya, dia tidak tergoda dengan istri Potifar. Mungkin dalam keadaan sukar, orang mudah sekali melakukan ataupun terlibat ataupun jatuh dalam dosa. Tetapi mari kita belajar dari Yusuf. Sekalipun dalam keadaan sukar, sekalipun dalam keadaan sulit, sekalipun ada dalam masalah, kita tetap harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus tetap hidup takut akan Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat mengalami pemeliharaan Allah yang seperti Yusuf rasakan dan alami ketika dia ada di dalam sumur, ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, ataupun ketika dia di dalam rumah Potifar, dalam ancaman masuk penjara dan sebagainya? Jawabannya adalah hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun kita ada dalam masa-masa yang sukar. Itu juga dapat kita baca di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti kita hidup melakukan perintah Tuhan. Mengasihi Allah berarti kita melakukan kehendak Tuhan lewat firman yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Sehingga Allah turut berperkara dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu dalam hidup ini, walaupun kita ada dalam masa yang sukar,
walaupun banyak ramalan-ramalan yang diramalkan, tetapi marilah hidup berserah, berharap kepada Tuhan. Tetapi terlebih hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah berkenan kepada Tuhan, karena Ia mengasihi kita, dan kita pun akan ada dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, mengasihi Dia berarti berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Marilah kita hidup benar, sekalipun kita ada dalam situasi sulit, sekalipun kita ada dalam masalah, sekalipun kita ada dalam pergumulan-pergumulan hidup ini. Marilah kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Seperti ada pepatah bilang, kita boleh marah, tapi jangan tambah H di belakang. Sebab kalau marah tambah H, itu sudah berbuat dosa. Ya kan? Kalau kita marah berlebihan, hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan kita lakukan. Ya. Ataupun kalau marah tambah H, berarti kita bisa simpan, bisa menjadi akar pahit, dendam membara yang tidak bisa terselesaikan. Tetapi kalau kita marah memang untuk menyatakan kesalahan kita sampaikan, tetapi harus cepat memperbaikinya sehingga kita tidak melakukan dosa karena amarah yang berlebihan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita hidup benar walaupun kita ada dalam situasi sulit. Marilah kita hidup benar walaupun kita ada dalam persoalan, walaupun kita ada dalam tantangan dan pergumulan. Sehingga masalah apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, situasi-situasi sulit apapun yang kita hadapi, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih lewat firman ini kami diajarkan untuk terus berharap berserah kepada Tuhan. Tetapi kami juga hidup, diajarkan kepada kami juga mau bersabar. Tetapi juga kami mau hidup takut akan Tuhan. Sehingga kami dapat menikmati, merasakan pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa tolong kami, tetapi terlebih Tuhan, pakailah kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi mereka yang ada dalam pergumulan, bagi mereka yang ada dalam sakit penyakit, biarlah Bapa berkati, pulihkan jamah bagian tubuh mereka, sehingga apa yang dirasakan dialami itu boleh diselesaikan, itu boleh disembuhkan karena pertolongan, mujizat dan penyertaan Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan kami pertaruhkan, biarlah damai sejahtera Tuhan, selalu roh Tuhan membimbing kami sekalian, sehingga kami boleh ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Gereja Tuhan berkati agar dapat terus dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.